dikatakan beliau itu sanadnya nyambung, sanadnya jelas, rasitohnya nyambung. Adapun hal-hal yang banyak tidak orang ketahui tentang bekam tanduk ini adalah sama seperti dengan kualitas-kualitas bekam-bekam alat bekam yang lain, misalkan Samura, Konzu, seperti itu. Kualitasnya beda-beda, tidak sembarang tanduk bisa digunakan. Semisal tanduk yang paling bagus adalah tanduk bekas kurban. Yang kedua adalah tanduk untuk hajatan, sapi yang dipotong untuk hajatan, sapi yang dipotong untuk kurban. Yang ketiga adalah tanduk yang dipotong untuk dikonsumsi dagingnya. Adapun tanduk yang tidak diperbolehkan, satu, tanduk sapi yang mati, kecelakaan, dibunuh, sehingga dia menjadi bangkai, diambil tanduknya. Ini aura powernya katanya, dayanya nggak ada. Yang kedua adalah tanduk sapi yang sakit, diambil juga tidak bagus. Karena kenapa? Sama menurut keterangan beliau, daya powernya kurang. Yang ketiga adalah tanduk sapi betina yang pernah mengalami keguguran, juga tidak bagus. Yang bagus yang bagaimana? Adalah tanduk yang dipotong, disembelih karena kurban, karena hajatan, atau memang dijual dagingnya. Dengan catatan tidak dalam keadaan sakit waktu dipotong. Terus bagaimana untuk melihat tentang kualitas tanduk? Tanduk yang bagus adalah dari tanduk sapi PO atau Brahman. PO ini adalah peranakan Omole, sapinya putih, sulit gemuk, atau sapi Jawa. Sehingga struktur kalsiumnya lebih padat. Yang kedua adalah sapi Brahman. Sapi Brahman ini dari India, juga kualitasnya bagus. Yang ketiga adalah sapi Brangus, perkawinan antara Brahman dengan Angus. Angus itu banteng. Jadi sapi Jawa Brahman kawin dengan Brangus, maka dinamakan dengan banteng, maka dinamakan Brangus. Nah, ini kualitas tanduknya sangat bagus, strukturnya kuat. Terus yang kedua adalah yang tidak bagus, termasuk tergolong tidak bagus, adalah sapi simental. Tandanya sapi simental itu tanduknya putih, terus kepalanya putih, kakinya ada putih, pertumbuhannya cepat, terus lebih besar. Biasanya untuk sapi potong. Karena konotasinya ini untuk sapi potong, maka struktur tulangnya ini juga kurang bagus. Jika sering dipakai, dia itu akan pecah. Yang ketiga adalah sapi limusin. Sapi limusin itu badannya gede, cepat gemuk, tanduknya biasanya merah. Tanduknya merah itu limusin. Juga demikian, karena struktur tulangnya ini tidak kuat, maka kalau dibakar mudah pecah. Di sini saya bawa contoh. Ini adalah tanduk sapi limusin, merah ininya. Kalau di bahasa ini merah. Untuk membedakan laki dengan betina itu caranya adalah ini. Kalau laki-laki ini garet-garet gini, seperti ini. Ini kalau dibakar mudah pecah, mudah rusak. Yang kedua adalah kalau sapi betina ini ada lingkar cincinnya, Setiap tahun biasanya sapi betina itu beranak. Nah, ketika dia beranak, kalsium terhenti karena diambil anak-anaknya, sehingga si induk berhenti pertumbuhannya, maka ditandailah di situ berhenti pertumbuhan dengan ada gelang di sini. 1, 2, 3. Kalau di sini ada 3, berarti dipastikan sapi itu sudah beranak 3 kali. Lah untuk mengetahui tentang ini pernah abortus atau pernah keguguran, caranya adalah kalau kita cari masih utuh, kok ini gelangnya jaraknya katakanlah 2 cm, 2 cm. Di sini kok ada yang 1, terus ada setengah cm atau 1 cm, tidak 2 cm, berarti di usia bunting 4 bulan atau 5 bulan pernah terjadi keguguran. Jaraknya tidak sama. Kalau yang pejantan
seperti ini, retak-retak. Ini mudah rusak ini, mudah rusak. Sedangkan kalau yang betina hampir sama dengan ini, cuma ini tanduk kambing, ini tanduk kambing. Ada cincinnya, ada cincinnya. Sehingga di situ bisa menentukan, oh ini sudah usianya berapa, beranak berapa. Kalau di pedesaan biasanya itu kalau sudah 2 tahun giginya itu poel, biasanya poel. Kalau melihat dari tanduk, dari ini, dari garis-garisnya ini, kalau ini punya kambing. Lanjut tentang tanduk yang ini adalah tanduk kerbau atau tanduk sapi unguli atau banteng. Ini lebih kuat dibanding dengan yang ini. Meskipun ini tebal, tapi ini mudah bocor. Mudah bocor. Kalau yang ini tidak mudah bocor, lebih kuat. Meskipun jatuh tidak patah, tidak pecah. Keunggulan dari tanduk bekam, jatuh tidak pecah, terus perawatan mudah. Kalau dari segi kecepatan lebih cepat pakai api daripada yang pakai pop itu. Terus tidak pakai pensil, jadi tidak terlalu banyak piranti yang ada di ininya gitu. Selanjutnya tentang perawatan. Untuk merawat ini tidak sama merawat dengan bekam kaping. Kalau bekam kaping dicuci, direndam, sudah tidak masalah. Kalau ini direndam, maka 1 dia rapuh, 2 dia akan pecah, 3 dia akan aroma yang di dalam akan keluar lagi, bau busuknya keluar lagi. Akan tetapi bagaimana cara yang lebih baik merawatnya? Misalkan setelah kita gunakan, ini kita cuci pakai sabun, terus kita semprot dengan formalin. Apakah kreolin, terus proklin, apa boleh saja. Akan tetapi untuk spesifik seperti ini, untuk awetnya, semakin lama kita semprot pakai formalin, maka dia semakin keras. Nah, di sini adalah beberapa alat yang kita gunakan. Yang pertama ini adalah guasa. Guasa karena kenapa? Di bekam tanduk, ketika bekam kering, ini kita kesulitan. Apalagi badannya kayak saya misalkan, yang terlalu rawonan katanya orang-orang. Jadi gini, lepas sudah, gini anginnya masuk. Ketika masuk lepas, maka kita pakai guasa. Guasa ada macam 2. Ada yang seperti ini untuk daerah leher. Kalau yang ini daerah ini, kalau lengan ini untuk daerah tangan, leher juga bisa. Ini namanya guasa. Terus ini kita sudah tahu, teman-teman kita sudah banyak belajar mungkin di dunia bekam kaping. Ini koretan. Kalau ini alkohol, sengaja saya tulis untuk membedakan untuk apa? Karena yang ini formalin. Takutnya yang ini kena semprot punggung orang, awet jadinya. Terus yang ketiga, ini spiritus. Ini adalah alkohol, ini adalah zaitun. Di dalam bekam ini kita itu menganjurkan bekam kering, tidak bekam basah. Kita menganjurkan tentang bekam kering. Adapun minyak yang digunakan adalah minyak GPU ini. GPU. Kalau yang ini Salonpas. Kalau yang ini produk dari sebelah, ini namanya Toya Ajaib untuk menjebol, membongkar sumbatan-sumbatan yang membandel. Semisalnya kita mempunyai pasien misalkan gejala stroke, di pundak kita tangannya tidak bisa bergerak. Setelah kita misalkan pakai minyak ini, pertama pakai minyak ini sudah kita lakukan belum sembuh, maka kita harus menjebolnya dulu pakai ini. Setelah kita jebol pakai totok punggung katanya. Kalau saya itu entah itu totok punggung, totok apa, kalau saya pakai ini tidak mau ribet, ditutui dulu itu. Intinya sama daripada gini, maaf saja ya. Kalau pasiennya 2-3 kita mampu gini. Tapi kalau sudah main 8 gini terus, sudah. Makanya kita pakai alat seperti ini, pakai gini. Fungsinya adalah ini, dihammer, tutui dulu. Setelah itu dikasih zaitun,
Tetesi minyak ini, maka dia akan dijebol dengan ini dulu. Baru kita bekam seluncur, bekam kering, terus dibekam basah. Untuk lanjutan bekam basah kita pakai kaping, tidak pakai ini. Karena kalau pakai ini membersihnya agak sulit. Darah masuk ke dalam, ya memang ada sikatnya yang seperti ini bisa dimasukkan ke sini. Akan tetapi ini tidak menjamin kebersihannya. Makanya setelah bekam tanduk, kita pakai bekam kambing. Sampai di sini ada yang ditanyakan dahulu tentang peralatan? Baik, kita lanjutkan lagi. Ini namanya guasa. Sebenarnya ini ada cabang keilmuan tentang guasa ada. Biasanya kalau bekam tanduk, ini saya padukan dengan ada metodenya namanya itu sebat rotan. Terus yang digunakan kapasnya namanya kapas tampon. Untuk apa? Untuk membakar. Ada yang pakai oncor bisa. Kalau yang ini tidak, tinggal jepit saja langsung dibakar. Caranya membakar tidak boleh lebih dari 2 detik. Misalkan pasiennya di sini dibakar sampai 5 menit, maka dia akan merah di gini kan, ya sama dengan dicap ya. Bukan dicanduk lagi itu namanya. Seperti sapi potong mau dipotong itu dikasih tanda gitu. Cukup 2 detik. Kalau misalkan sedotannya minta kencang apa tidak kencang. Kalau mau kencang posisinya harus berdiri. Masuk putar sedikit. Gini. Tapi kalau begini ini masuknya separuh. Langsung digini. Tapi kalau begini kasihan. Untuk yang pertama bekam, untuk orang yang pertama bekam tidak disarankan memakai ini. Ibaratkan memakai kampeng itu isinya sedotannya 100, 3 tarian sudah penuh ini. Kalau ini sekali ini langsung gini, nariknya cepat. Makanya terasa lebih sakit. Biasanya kalau yang saya tawarkan seperti ini adalah 1, orang-orang yang sudah terbiasa bekam. Nomor 2, badannya sedikit gemuk. Kalau kurus-kurus jangan, kasihan. Karena langsung itu naik semua. Nah, dikhawatirkan lapisan di bawah kulit itu rusak. Di atas daging, di bawah kulit rusak. Begitu. Selanjutnya adalah pengelopannya sama dengan yang kaping itu sama. Makanya kita pakai ini ada timernya. Misalkan ada seorang datang, katakanlah seorang datang kepada kita tanyakan dahulu keluhannya apa. Misal terkadang orang yang datang itu tidak salah ukuran saja, bukan. Terkadang sakit mata, sakit telinga, maka kita harus juga mempunyai piranti untuk melihat. Jangan hanya asal-asalan, misalkan pakai penlet, dilihat kenapa telinganya, dilihat, tidak apa-apa. Tidak begitu. Kalau dengan kita itu mempunyai alat yang mungkin teman-teman juga punya. Ini adalah alat sederhana, bisa dicolok ke HP, bisa dicolok ke laptop, bisa. Untuk apa? Untuk melihat telinga yang di dalam. Pak, saya pusing, pening, vertigo, mudah lupa, penyumbatan pembuluh keuangan misalkan. Kadang pusing pening itu bukan karena darah tinggi, kotoran telinga terlalu penuh. Untuk melihatnya bagaimana? Ada yang namanya seperti fotoskop itu ya. Fotoskop itu ada. Tapi kalau menurut pendapat saya lebih hemat ini lebih murah, jangkauannya lebih dalam karena ini bisa ada cahayanya, ada senternya, sehingga kita tahu apa yang terjadi di dalam. Satu itu untuk melihat sinusitis, saya pendarahan, apa iya tak? Coba disisihkan, sudah garing Pak, maka kita masukkan ini, kita akan tahu apa yang di dalam. Begitu pula misalkan Pak sakit gigi saya Pak, kita lihat, kita bisa rekam di sini, direkam, jadi bisa dilihat di situ. Jadi tidak lama-lama dengan paparnya corona ini terlalu dekat ini begitu, katanya begitu. Kalau menurut saya ini adalah alat yang harus kita miliki untuk terapis-terapis. Apa namanya? Kamera. Kalau saya itu kamera gitu saja.
Sampai berapa ya? Gitu. Iya. Beli di mana Pak itu? Online. Online. Bisa produksi sendiri. Kembali kepada guru saya itu, beliau seorang Habib. Kenapa Habib kok harus pakai tanduk? Kok tidak pakai yang lain saja? Jenengan kok lebih suka pakai tanduk? Kalau pakai tanduk Mas itu jelas, sanadnya jelas, robitonya nyambung, doanya itu nyambung katanya, dan tidak diproduksi massal ini. Kalau bekam pabrik berapa minta pun, asalkan ke pabrikannya ya bisa dikirim, kualitas yang bagaimana bisa dikirim. Akan tetapi kalau tanduk yang seperti ini yang betul-betul berkualitas, maka kita harus bersusah payah untuk mencarinya, belajar tentang sapinya, belajar tentang tanduknya, belajar tentang kualitasnya, begitu. Dan ada hal-hal yang sangat penting di dalam bekam tanduk, tidak sama dengan bekam kaping, yaitu semenjak prosesi dimulai ini wajib diruqyah. Pintu masuknya adalah ruqyah. Setelah diruqyah atau lewat air minum, baru kita bekam ini. Selama proses ini dilarang berbicara, bertanya, apapun tidak boleh. Terapis wajib membaca doa-doa kesembuhan atau membaca Fatihah, mengharapkan wasilah. Ya Allah, jadikanlah wasilah tanduk ini kekuatan darimu untuk menjadikan kesembuhan pasien hamba. Ya, mulai itu diucapkan, tidak boleh ngomong, berdoa untuk beliau sudah. Karena kenapa? Kita melakukan sunnah. Begitu. Kalau menurut beliau, kalau bekam lain berbicara itu ya memang pengerjaannya sunnah, cuma kurang inilah. Karena yang tidak kita kerjakan adalah pekerjaan sunnah. Ayo kita tambahi dengan bacaan-bacaan doa-doa yang kita bisa. Menurut guru saya begitu. Yang perlu digarisbawahi adalah tanduk yang sapi mati, sapi pernah keguguran, sapi yang mati karena kecelakaan diupayakan dihindari. Menurut beliau, entah itu mitos atau fakta, tapi saya sebagai muridnya ya harus percaya karena punya saya begitu semua. Dan ini cukup lama saya mengumpulkan, cukup lama. Setiap ada kurban, sapi apa Cak? Sapi putih, pongole. Maka berapapun saya akan beli, asalkan kita tahu sapinya. Begitu. Kalau yang dari kualitas semacam ini mudah pecah. Katakanlah mungkin ini 10 ribuan murah, tapi ini nggak berapa lama dia ini akan pecah. Dari awal sudah retak sudah. Kita haluskan semakin dalam retakannya. Beda kalau yang punyanya kambing. Kalau kambing ini lebih kuat sebenarnya. Cuma daya panasnya, simpanan panasnya lebih dari ini. Misalkan pakai ini 2 detik, dengan yang ini 2 detik, lebih panas ini. Makanya kita tidak berani pakai yang ini, kecuali satu, dia berkulit tebal. Berkulit tebal. Boleh pakai ini. Namun ada juga rahasianya agar tubuh kita tidak panas ketika dibekam pakai api ini. Rahasianya, ramuannya adalah segenggam daun sirih. Segenggam bebas. Terus 1 sendok garam. Terus 2 on lidah buaya. Dijus semuanya. Ditambah minyak di situ 1 sendok. Dijus semuanya, terus digoreskan. Sampai main api tidak akan terasa panas. Tidak akan terasa panas. Rahasianya Main bola api berarti. Ya, bola api betul. Segenggam sirih, 1 sendok garam halus, terus 2 on lidah buaya. Jus semuanya. Ketika mau bola api, bermain api, bersentuhan dengan api tidak panas. Debus ya itu. Apalagi dibaca ayat katanya. Langsung ke panas. Kalau panjenengannya minta praktis, ada, tidak usah bikin. 1 liternya 150. Namanya anti api di tubuh bangunan ada. Meski ini ya, ditruk atau disemprot, tisu disemprot, bakar tidak akan terbakar. Anti api namanya.
Di toko bangunan. Ya, Ya, ya untuk bangunan memang sebenarnya. Dioles atau diminum? Semprotkan. Iya, dioles ini. Ini aman untuk kulit aman. Aman. MK25 namanya. MK25 atau anti api. Bangunan-bangunan megah itu pasti dilapisi itu untuk anti api. Nah, kalau misalkan pasiennya kita bermain dengan bakar-bakaran, maka kita pakai cairan itu, semprot di atasnya, sudah mau dibakar sampai suhu berapapun tidak akan terbakar, tetap utuh. Ngokos katanya orang Madura itu, gur ngebul. Apakah itu sakti? Tidak. Apakah pakai doa? Ya enggak. Sekti-sektian baik, tidak sekti sungguhan. Nah, itulah sekilas tentang bekam tanduk. Adapun yang tidak boleh lagi di dalam bekam tanduk, rumusannya ada 3. 1 jari, 2 jari, terus yang ketiga adalah ini. Yang dikatakan 1 jari itu adalah kalau menurut kita itu tidak ada kahil, gak ada mugis, gak ada. Di mana letak sakit itu yang dihajar. Di mana letak sakit itu yang dihajar. Rumusannya kalau di muka 1 jari. Bapak, saya sakit mata, maka 1 jari dari sini. Di sini. Bapak, saya sakit telinga di sini, maka 1 jari di telinga. Dari sini atau di belakangnya sini. Bapak, saya tuh kok migrain, pusing, pening, maka di atas sudah. Ini yang di sini rumusannya kata beliau adalah 1 jari. Kalau yang badan ini adalah rumusannya adalah 2 jari. Yang tidak boleh adalah sepanjang tulang punggung sampai tulang bawah ini, tulang punggung tidak boleh. Yang boleh cuma 2 titik, kahil dengan tulang ekor. Selebihnya itu tidak boleh untuk bekam ini. Tidak boleh. Adapun yang membolehkan, monggo kerso. Saya ingin berbicara tentang sumber yang menurut saya terpercaya dari sononya gitu. Jadi yang tidak boleh adalah sepanjang ini, tulang punggung ke belakang ini, kecuali 2 titik, kahil dan tulang ekor. Kalau mau buka misalnya yang dekatnya sini, maka diambil 2 jari dari tulang itu, tulang yang punggung itu 2 jari. Oh, ini misalkan pernah benturan jatuh, jangan bengkaknya yang dibekam, jangan, tapi 2 jari menyelisih dari itu. Ya, Pak, sakit ginjal ya? Lurusnya sakit ginjal yang diambil. Sakit jantung, lurusnya sakit jantung yang diambil. Dalam kode-kode yang lain, kalau saya perhatikan sama kok dengan PBI, cuma dahulu ini tidak ini. Oh, ini kahil, ini mugis, ini apa? Sama sebenarnya. Dan yang tidak boleh juga adalah semua lipatan tidak boleh, semua lubang tidak boleh. Semua lipatan, semua lubang tidak boleh. Rumusannya kalau muka 1 jari. Kalau lainnya 2 jari dari titik sakit, kalau itu bengkak. Kalau misalkan penyakit organ dalam, paru-paru, jantung, ginjal, lambung, maka lurusnya itu yang kita ambil. Apakah tidak boleh dilansir dengan pakai ini? Boleh. Akan tetapi sakit, karena orang sekarang itu cenderung lebih banyak mengeluh. Hujan cetek, sakit Pak. Apalagi kadang kalau saya itu, kalau sudah teman-teman biasa itu 1 titik itu wes asir 41, akhirnya dapatnya banyak. Iya, enteng. Kalau cuma dikasih misalkan pengalaman kita, kalau kita lansia bisa 7 titik dibekam, nyerinya lama itu karena tidak total pengeluarannya. Ibaratkan kita mau pipis masih diempet, keluarnya sedikit, ya dibuka sekali sudah kita. Ada juga, maaf saja, kita kadang ada orang yang sangat takut dengan jarum. Ada orang sangat takut dengan jarum, tapi dia harus dibekam. Contohnya istri saya sendiri. Ini sebenarnya kalau menurut kedokteran boleh tidak boleh, tapi ini pernah saya lakukan. Tapi saya tidak menganjurkan, kan namanya sharing. Saya tidak mengajari sharing. Kita pakai anestesi untuk tato itu. Itu ada krim namanya untuk tato. Istri saya takut dengan jarum. Si bekam itu Bu tidak sakit, asalkan pakai salep. Mau soca, monggo saya coba.
diolesi dulu, biarkan dulu sekitar 5 menit. Tusuk, tidak sakit. Apa Ibu Sekti? Oh, kalau saya bukan di sana tidak sakit. Celakanya itu ada larutan yang semprot, didokain, BHK-in, dinodes, semprotkan cecet, buat disiwel-siwel rada sama dengan operasi. Nah, pembekam sekarang ini banyak yang main-main seperti itu. Oh, bekam di sana tidak sakit. Ya memang pakai itu. Tidak sakit. Karena kenapa? Patirosol. Nah, hal ini yang tidak saya pahami adalah apakah ini juga berpengaruh pada hasil yang kita rekam. Ini saya belum sempat bertanya kepada Bunda Farah. Makanya nanti saya akan bertanya tentang ini. Tentang obat ini gitu. Karena itu murah sekali. Cuma 80.000. 1 gig. Namanya apa? Kalpanak. Anestesi. Ya pokok anestesi yang salah. Itu Cari sing anu, Pak. Apotek. Apotek ada juga ya. ada. Tapi memang seperti itu ya. Kalau yang saya lihat, saya pernah share di video juga sama. Jadi ketika mau dicopot itu namanya lagi. Iya. Agak banyak jadinya. Iya. Ya kita pakai itu kadang-kadang. Untuk apa? Kita sebagai praktisi jangan seperti dalam kekurangan cerita. Oh, nggak bisa ya Pak kalau nggak dibekam. Bisa. Ya itu jangan cerita dikasih apa diolesin. Ini sekedar penghangat gitu. Baru nggak sakit bekam di sini loh. Senengnya setia gitu. Mungkin begitu ya. Bisa ilmu gitu. Jadi Pakai Ada tisu juga magic. yang tadi itu adalah untuk menghilangkan panas itu seperti herbal itu, atau kalau bikin buat beli sendiri MK25 itu juga untuk kayu diolesin, sudah dibakar berapa suhu pun ini tidak akan terbakar, kokos katanya. Makanya ada orang pernah ke rumah itu dia punya baju anti bakar katanya. Banyak rajaannya, katanya kebal bacok begini. Kalau nggak percaya coba dibakar. Belinya berapa? 1,5 juta. Beli di saya 500.000 saja. Tak gitu kan. Loh, ini anti air, anti bacok ini Pak. Ini anti bakar. Iya, yang dikasih larutan ini saya punya di rumah. Cuma lupa nggak dibawa tadi itu. Seperti itu. Ketika ditaruh dari kapas, sudah bakar, tidak akan terbakar. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau masukan untuk saya. Pak, itu kalau jenengan praktis selama pakai tandu itu pasien ada yang minta keluarkan darahnya? Kebanyakan begini, saya jabarkan dahulu Pak. Kalau kaping rasanya kalau boleh 100%, itu rasanya 60% titik sakitnya. Tapi kalau bekam tanduk, ini rasanya itu bisa 100%. Karena kenapa? Tarikannya menghentak. Gini, ketika ini sudah dimasukkan, ini 100 sudah langsung begini. Makanya lebih terasa sakit. Kalau cara melepasnya gimana? Nah, ini nanti sesi berikutnya. Ya. Baik, Nggak dijepot. kalau yang ini sudah tahu ya, ini adalah misalkan setelah urutan-urutannya pasien datang, kita tanyakan, kita lihat dengan ini, kita tanyakan. Intinya adalah mau dibekam. Yang pertama adalah disemprot dengan alkohol. Mandiin tidak apa-apa sudah. Setelah kita mandiin, baru kita pijit dengan memakai handuk. Area atas ini dipijit dengan handuk. Setelah itu lanjut dengan minyak zaitun. Ketika minyak zaitun disemprotkan, maka kita ratakan dengan ini, guasa. Untuk apa? Satu, untuk meratakan. Nomor 2, kalau ini pakai bekam kering, ini rasanya lebih sakit. Karena kenapa? Pinggirannya tipis, tidak seperti pada bekam-bekam yang lainnya. Apalagi bekam yang kaca itu, pinggirannya lebih tebal, sehingga lebih enak, lebih halus ke kulit. Kalau yang ini lebih sakit. Tapi kalau untuk khusus guasa, memang ujungnya ini dibikin halus. Itu untuk ngerok. Dikerok dulu. Setelah kita kerok, maka kita totok pakai ini. Berapa menit?
5 menit, 4 menit area punggung, 1 menit area kepala. Di sini ada timernya. perang online tenan. Di sini ada timernya ini. 15 menit. Maka kita gunakan yang 5 menit saja. 4 menit area ini ke bawah sampai tulang ekor, 1 menit bagian kepala. Tanyakan terus. Bagaimana? Sudah ringan? Ringan. Karena kenapa? Peredaran darah sudah lancar semua. Nah. Setelah kita totok selama 5 menit, 1 menit area kepala, 4 menit area bawah. Kemudian kita bekam kering. Bekam kering sudah. Menunggu bekam kering ke bekam basah, ini tunggu 5 menit. Maka kita totok area kaki. Area kaki ke bawah, ini 4 menit saja. 4 menit kita totok area bawah. Nah, setelah itu, setelah ini 5 menit lagi, bekam kering dibuka. Caranya buka ini tidak seperti pada alat bekam kaping. Kalau bekam kaping pegang sudah sudah lepas. Tapi kalau ini tidak ya narik, itu sakit. Makanya ini dipegang begini, tangannya main ke bawah. Untuk apa? Membuka yang di bawah. Air angin masuk. Makanya kalau ini adalah bekam basah, darahnya banyak, pasti tercecer. Karena kenapa? Satu, ini tidak bundar. Yang kedua, terus ini ketika buka langsung banyak masuk angin, tidak bisa disetet. Kalau pakai kaping kan ada ventilnya itu, buka sedikit, oh ini sudah turun. Oh ini sudah turun. Kalau ini kan tidak kelihatan. Kecuali yang sudah tembus pandang bisa melihat. Bisa mandi darah. Lah, bisa mandi darah.